dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Ini kan sirkuit Mandalikanya sirkuit baru. Dan tadi kan juga baru saja hujan. Jadi saya nggak berani ngebut. Meskipun nggak ngebut, tapi saya kira yang lain-lain jauh tertinggal. Ya, saya kira banyak tikungan yang tajam sekali. Di sini kan ada 17 titik tikungan yang saya kira semuanya sulit lah untuk saya. Kalau untuk pembalap mungkin nggak ada masalah, untuk saya sangat sulit. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden ke-6 RI yang dikabarkan terkena kanker prostat, diberitakan selesai menjalani operasi di Rumah Sakit Amerika Serikat. Kabar baik itu diketahui salah satunya dari sebuah video berdurasi 2,59 menit yang diterima cnnindonesia.com pada hari Jumat 12 November 2021. Dalam video itu, terlihat SBY didampingi kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas beserta keluarga lainnya. Pada hari ini juga, ada kabar baik lainnya datang dari Nusa Tenggara Barat atau NTB, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, baru saja meresmikan sirkuit Mandalika sekaligus mencoba langsung meluncur di atas aspal berkualitas tinggi dari Inggris dengan sepeda motor custom yang khusus disediakan untuk momen bersejarah ini. Sirkuit Mandalika yang kabarnya mulai bikin was-was negara tetangga dengan sirkuit Sepangnya itu, sebentar lagi akan menggelar balap motor World Superbike WSBK pada 19-21 November 2021, dilanjutkan dengan ajang MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Meski sempat diwarnai kabar tak sedap soal dibongkarnya sepeda motor dari pembalap asal pabrikan Ducati, tapi overall, sirkuit Mandalika dipastikan siap menggelar ajang balap motor bergengsi ini pada minggu depan. Suatu kabar yang membanggakan, bukan hanya karena kini Indonesia mulai sejajar dengan Malaysia dalam hal ketersediaan sirkuit bertaraf internasional yang sudah terdaftar buat menyelenggarakan balap motor kelas dunia, melainkan juga karena Indonesia punya seorang presiden yang menurut saya asyik banget. Ya, kalau biasanya saat peresmian hanya ditandai dengan kegiatan seremonial seperti potong pita, tekan tombol, atau mungkin sambil pukul gong, Presiden Jokowi ini beda. Simpelnya, beliau ingin sekali merasakan langsung bagaimana asiknya berkendara di sirkuit balapan sungguhan, bukan sirkuit yang ada di wahana permainan. Kita juga ingat bagaimana saat PON di Papua kemarin, Presiden Jokowi asik bermain sepak bola, meski tidak lama sebelum secara resmi membuka pegelaran PON yang cukup megah dan membanggakan itu. Jokowi juga pernah diberitakan mencoba langsung bagaimana rasanya bersepeda motor di jalanan beraspal, yang baru saja selesai dibuat ketika berada di Papua beberapa waktu lalu. Jalanan yang dibuat dengan perjuangan berat karena kondisi alam di sana. Jangan lupakan pula momen Asian Games 2018 lalu, di mana aksi Jokowi mengendarai sepeda motor yang dibuat dengan sentuhan aksi bak film action menarik perhatian dunia, karena beliau dianggap sosok yang tahu bagaimana cara menggelar sebuah pesta olahraga tingkat Asia itu. Terus apa kaitannya dengan informasi di awal artikel soal SBY yang diberitakan telah menjalani operasi prostat dengan lancar? Ya sebetulnya nggak ada hubungannya secara langsung sih. Mungkin kali ini ada yang merasa terkecoh karena menyangka tulisan ini akan terasa khas seperti tulisan-tulisan yang lainnya soal SBY, keluarga SBY, atau Partai Demokrat. Tenang, kali ini saya mau agak kalem mengingat kondisi beliau yang butuh fokus dan ketenangan dalam masa pemulihan kesehatan pasca operasi prostat itu. Saya hanya ingin sedikit berpesan, sambil berharap agar SBY sementara tidak usah membaca atau menonton berita soal kabar terkini dari Indonesia, setidaknya sampai akhir bulan November 2021. Minimal karena dua alasan. Pertama, hari ini hingga beberapa hari ke depan, pemberitaan tentang Presiden Jokowi akan cukup masif, yang berasal dari media sosial resmi dari RI1 maupun dari berbagai penderitaan di media sosial dari para netizen, portal berita dan YouTube dari pendukung Jokowi,
hingga media luar negeri yang menayangkan soal aksi jajal sirkuit Mandalika. Kedua, pemberitaan seputar persiapan WSBK hingga segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan alam daerah sekitar sirkuit Mandalika. Lalu serbuan postingan dari para penonton yang akan hadir langsung menonton ajang WSBK 2021 nanti bisa bikin emosi seorang SBY agak terganggu ketenangannya. Bukan tak mungkin akan ada 1, 2, 3, 4 atau ratusan netizen, bahkan lebih, yang mendadak akan menyenggol akun media sosial SBY dengan tujuan memberitahu apa yang sedang terjadi di tanah air, karena mungkin ingin memberi update informasi kepada SBY. Efeknya bisa positif, yang menaikkan imunitas SBY dan sangat baik dalam proses pemulihan kesehatan beliau. Namun kalau mungkin diterima dengan negatif karena alasan yang hanya diketahui oleh beliau, bisa membuat kondisi pemulihan agak sedikit terganggu. AHY dan Ibas tentu tidak mau hal itu terjadi, bukan? Jadi, mohon tenang-tenang saja di sana ya Pak. Nanti kalau sudah sehat beneran, mungkin Pak SBY bisa telepon lagi dengan Presiden Jokowi agar bisa menonton MotoGP bersama-sama 5 bulan lagi. Lumayan loh buat pemberitaan karena jarang sekali ada dua sosok presiden, now and before, yang duduk berdampingan menyaksikan adu cepat sepeda motor yang terkenal itu. Lekas sembuh ya Pak SBY. Saya ucapkan selamat juga kepada Presiden Jokowi atas peresmian sirkuit Mandalika pada hari ini. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.